Kami adalah pejuang pembangunan cahaya negeri Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan PLNers. Semoga sehat selalu. Senang sekali saya Novi bisa bergabung di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka virtual talk show AADV. Ada apa dengan vaksin? Menilik urgensi vaksinasi di masa pandemi bersama Dr. Dirga Saktirambe. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Bulan K3 Nasional, Brother ketiga, dan GBB-Pod seri kedua. PLNers sebagai moderator telah bergabung bersama saya di sini seorang dokter yang tentunya sudah tidak asing lagi di lingkungan PLN UIPJBB, yaitu Dr. Wiwin Juliandi. Baik PLNers, saya akan membacakan CV ya, kurikulum vitae dari moderator kita, Dr. Wiwin Juliandi. Beliau adalah dokter di Poliklinik PLN UITJBB, UIP2B dan UIPJBB. Kemudian beliau juga pernah memiliki pengalaman kerja di beberapa rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya. Beliau sampai sekarang juga tengah menjadi owner Medex Healthcare. Mengenai pendidikan formalnya, beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta dan Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. PLNers, dengan moderator yang luar biasa ini pasti PLNers sudah sangat sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan virtual talk show kali ini. Kalau begitu kita langsung saja ya ke moderator. Gimana, Dr. Wiwin? Ikan hiu makan tomat? Kami persilahkan Dr. Wiwin. Baik, terima kasih Mbak Novi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari ini kita perdana melakukan virtual talk show dengan judul Ada Apa Dengan Vaksin, yang akan dibicarakan oleh seorang yang sangat well known ya di dunia maya maupun dunia nyata. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, seorang vaksinolog. Beliau lulusan Universitas Indonesia, gelar dokter umumnya, kemudian mengambilkan gelar master di University of Siena, Italia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi penyakit dalam di Universitas Departemen Internal Medicine Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Dirga Saktirambe, spesialis penyakit dalam. Dr. Dirga, apakah dokter sudah bergabung? Dr. Wiwin, ya sudah bergabung dok. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Dirga untuk menyampaikan materi mengenai vaksin untuk hari ini. Terima kasih, silahkan. Ya, saya share screen dulu sebentar. Baik, slide saya sudah muncul ya? Sudah, Dok. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, pada siang hari ini kita akan ngobrol ya, santai aja, ngobrol ringan mengenai vaksinasi COVID-19 ya, sebagai upaya pengendalian pandemi. Ya. Sebelumnya tentu kita mesti paham dulu ya apa itu vaksin. Nah, jadi vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita itu akan menstimulasi sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit secara spesifik. Di situ ada dua hal yang saya garis bawahi ya. Yang pertama adalah kekebalan, yang kedua sifatnya secara spesifik. Nah, jadi biar nggak bingung, gampangnya begini, Bapak Ibu. Orang kalau nggak vaksinasi, dia mesti sakit dulu baru kebal. Sedangkan orang yang divaksinasi itu sudah bisa kebal tanpa harus sakit. Bayangkan kalau sakitnya kayak sekarang, kayak COVID, kan masa mesti sakit COVID dulu baru kebal. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi penting sekali ya. Nah, kita sudah tahu lama bahwa vaksinasi itu merupakan cara pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif ya. Jadi sebetulnya kenapa sih vaksin ini begitu penting ya? Pertama kita lihat dulu
Apa sih yang terjadi kalau vaksin disuntikan kepada tubuh kita ya? Misalkan ini vaksin COVID sekarang. Vaksin COVID itu disuntikan di lengan. Nah, saat vaksin disuntikan ke lengan, itu tubuh akan merespon. Yang pertama, ya, tubuh akan mengenali, oh ini ada komponen dari virus penyebab COVID-19, ya. Yang kedua, tubuh akan melawan, akan diaktifkan sel-sel radang sehingga pada akhirnya akan membentuk antibodi. Antibodi ini berfungsi sebagai pasukan kekebalan yang sangat penting. Dan tidak hanya itu, yang ketiga, tubuh akan mengingat, ya. Artinya apa? Seseorang yang udah divaksinasi, setelah itu bila ia terpapar oleh virus yang beneran, maka ia sudah punya kekebalannya, ya. Inilah cara kerja vaksin. Nah, kalau kita bicara tentang membuat vaksin baru, apalagi itu suatu hal yang sangat sulit memang, ya, dan memang melalui tahapan-tahapan yang panjang. Jadi dimulai dengan uji preklinis, ya, atau uji pada binatang, lalu setelah terbukti aman dan bermanfaat, baru kita uji coba pada manusia. Uji pada manusia ini disebut sebagai uji klinis, dan ada tahapannya lagi, fase 1, fase 2, fase 3, yang total melibatkan ribuan orang. Dan ini sudah dikerjakan untuk vaksin COVID. Pertanyaannya, kenapa mesti ribet-ribet begini? Ya, karena dalam hal membuat vaksin, nomor satu, untuk memastikan dia aman. Dalam hal vaksinasi, itu safety itu nomor satu. Ya, teman-teman juga kalau kerja di PLN, apalagi yang soal instalasi kelistrikan, pasti safety itu nomor satu. Ya. Yang kedua, baru kita bicara tentang efikasi. Begitupun dengan kandungan vaksin. Kalau kita baca di WA, di Facebook, katanya vaksin itu mengandung darah, mengandung bangkai, janin, itu semua tidak benar, teman-teman. Ya, hati-hati kalau membaca informasi. Jadi bahan aktif vaksin itu disebut sebagai antigen. Dalam hal vaksin COVID, maka antigennya adalah berupa komponen virus yang dimatikan. Bukan dilemahkan ya, dimatikan. Jadi kalau udah mati, nggak bisa hidup lagi. Jadi nggak ada ceritanya seseorang habis divaksinasi COVID, itu jadi sakit COVID, itu mustahil. Karena virusnya virus yang mati. Ya. Yang kedua, vaksin juga mengandung bahan-bahan lain seperti adjuvan dan stabilizer untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Dan kalau kita ngomong tentang produksi vaksin, juga jangan dibayangkan seperti orang bikin puyer. Zat A, zat B dicampur di mangkok, terus diaduk gitu. Enggak. Ya. Ini semua dilakukan pabrik dengan kualitas yang ketat, sehingga vaksin yang kita gunakan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik itu terjamin mutunya. Ya. Itu tadi saya bicara tentang teori ya, teori-teori vaksinasi. Sekarang apa sih buktinya kalau vaksinasi ini betul bermanfaat? Kita lihat yang sebelah kiri adalah daftar penyakit. Ada difteri, hepatitis A, hepatitis B, campak, pertusis, rubella ya. Dibandingkan angkanya, jumlah kasusnya sebelum dan sesudah vaksinasi. Kita lihat penurunannya sangat drastis, 100%, 99%. Ini adalah bukti bahwa betul vaksinasi itu efektif melindungi kita semua. Bahkan teman-teman, ada satu penyakit yang dinyatakan musnah ya. Tahun 79 itu ada penyakit smallpox atau cacar, di mana 1 dari 3 pasien smallpox ini meninggal. Alhamdulillah berkat cakupan imunisasi yang tinggi, penyakit ini sekarang sudah nggak ada. Dan sekarang kita sedang berusaha untuk memusnahkan penyakit polio, penyakit rubella, penyakit campak dengan cakupan imunisasi yang tinggi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, vaksin punya efek samping nggak sih? Oh, tentu punya. Semua produk kedokteran itu punya efek samping. Obat, vaksin, tindakan pembedahan, itu semua punya efek samping. Jangankan yang kayak gitu, kita minum air putih aja kalau kebanyakan, ya terlalu banyak, itu juga muncul efek samping. Nah, tapi kita ketahui, oh ya, efek samping vaksin itu disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi dari penelitian kita tahu bahwa efek samping vaksin itu mayoritas berupa reaksi lokal, 95%, ya, yaitu kemerahan atau nyeri di bekas suntikan. Dan sisanya berupa reaksi sistemik. Jadi orang bisa demam, bisa agak lemes-lemes dikit, ngantuk-ngantuk dikit ya. Itu hal yang wajar. Itu adalah tanda vaksin bekerja. Karena saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, ada proses pengenalan tubuh terhadap antigen ya. Tapi yang mesti kita ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada kemungkinan atau risiko efek samping ini ya. Dan keamanan vaksin itu diawasi secara berkala. Bukan berarti kalau vaksin COVID misalkan udah dapat izin dari Badan POM, terus udah selesai gitu. Enggak, itu dipantau. Di Indonesia oleh Badan POM, di Amerika oleh FDA, ya, CDC, semua akan memantau secara berkala tentang keamanan vaksin ini. Gitu.
Nah, kalau kita bicara tentang imunisasi atau vaksinasi ini, jadi yang pertama tentu ada untuk anak-anak. Bagi yang sudah punya anak, jangan lupa tahun 2020 ada jadwal imunisasi yang terbaru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nanti silakan download dan dilihat ya perubahannya atau perbedaannya apa. Dan tapi jangan lupa juga ada imunisasi untuk orang dewasa. Ini sebelum ada zaman COVID juga sudah ada imunisasi untuk orang dewasa ini ya, disusun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Dan ada 14 jenis vaksin untuk orang dewasa yang direkomendasikan. Ini di luar vaksin COVID sekali lagi ya. Mesti kita lengkapi. Misalkan vaksin influenza itu setahun sekali. Semoga teman-teman di PLN sudah punya program rutin seperti ini ya, vaksin influenza. Ada vaksin pneumonia, ada vaksin HPV ya untuk perempuan terutama yang mesti dilengkapi sesuai dengan kelompok usianya. Saya rasakan adalah rasa kantuk yang lebih dari biasanya pada 2 hari pertama, dan itu sangat wajar. Lalu saya diulang kemudian 2 minggu kemudian, 29 Januari, sudah vaksinasi yang kedua, dan sampai sekarang Alhamdulillah semua sehat-sehat saja, PCR semua negatif ya, dan sekarang kita sedang menunggu seluruh nakes tenaga kesehatan ini divaksinasi secara bertahap ya. Ya. Pemerintah kita itu sudah berencana mendatangkan 7 jenis merek vaksin COVID. Tetapi saat ini yang udah ready, yang standby ya digunakan itu adalah vaksin merek CoronaVac ya. Yang tadi disuntikan ke saya, disuntikan kepada presiden, itu bermerek CoronaVac. Ini adalah vaksin buatan perusahaan China Sinovac yang bekerja sama dengan BUMN kita, PT Bio Farma di Bandung, sudah melakukan uji klinis. Jadi penelitiannya di negara kita sendiri di Bandung ya. Nah, vaksin ini dia dikembangkan dengan teknologi inactivated ya. Teknologi yang sebetulnya tradisional, teknologi kuno. Kenapa kuno? Karena puluhan vaksin yang kita gunakan buat kita, buat anak-anak kita itu dikembangkan dengan teknologi ini. Tapi karena teknologinya teknologi yang konvensional, maka keunggulannya dia punya safety profile ya, rekaman keamanan yang sangat panjang. Vaksin-vaksin dengan teknologi ini itu sangat aman ya. Dan tadi tetap harus 2 kali suntik jeda 14 hari, dan juga keistimewaannya dia tidak butuh kulkas khusus, cukup pada suhu 2-8 derajat dengan kulkas biasa. Sehingga kita bisa kirim ke Sumatera, kita bisa kirim ke Papua. Inilah salah satu alasan kenapa vaksin ini dipilih oleh pemerintah kita. Dan tidak hanya kita yang menggunakan vaksin ini, Brazil, China, Turki, Filipina, Mesir, Singapura juga sudah memakai atau memesan vaksin ini ya. Ya. Yang pertama, ada beberapa yang saya mau sampaikan. Yang pertama, vaksin ini udah dapat izin dari Badan POM berupa Emergency Use Authorization. Apa artinya? Vaksin ini sudah dipastikan aman dan efektif. Jadi kalau udah ada izin Badan POM itu nggak ada perdebatan lagi, karena ini merupakan suatu kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita baca tentang data profil keamanannya tadi, efek sampingnya ya, teman-teman bisa lihat di websitenya Badan POM, dan ini informasi yang sifatnya publik ya. Kita lihat bahwa itu Badan POM menyatakan bahwa penelitian atau uji klinis CoronaVac ini di Indonesia, China, Brazil, Turki itu efek sampingnya ringan dan sedang saja. Ya, tidak ada efek samping yang berat gitu. Dan bahkan kalau kita lihat, kita bandingkan nih vaksin Sinovac ya, Pfizer, Moderna, vaksin Sinovac ini kekerapan efek sampingnya paling rendah ya, hanya 0,1 sampai 1%. Bandingkan dengan vaksin Moderna yang 4,1% kejadian efek sampingnya. Sekali lagi bahwa vaksin Sinovac ini dengan teknologi inactivated itu punya keunggulan, rekam jejak keamanan yang panjang ya. Nah, berikutnya kita tahu bahwa vaksin CoronaVac ini disebutkan punya efikasi 65,3%. Efikasi itu apa? Efikasi itu ya sering digunakan dengan efektivitas ya. Efikasi atau efektivitas itu menunjukkan seberapa performance ya, seberapa baik suatu vaksin melindungi kita. Hanya kalau efikasi ini digunakan untuk setting uji klinis, sedangkan efektivitas digunakan pada setting dunia nyata. Nah, apa sih artinya efikasi 65% ya? Karena waktu kita mendengar angka ini, mungkin kita bayangin, wah ini jelek banget, rendah banget ya. Kalau orang ujian ini hampir hair ini ya, 65 ini. Nah,
Ternyata kalau kita lihat dengan penjabaran ilmu statistika, artinya adalah orang yang divaksinasi dengan vaksin Sinovac ini itu memiliki risiko 3 kali lebih rendah untuk mengalami COVID yang bergejala dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Dan risiko untuk mengalami kematian bahkan lebih rendah lagi. Ya. Oleh karena itu, tentu 3 kali ini sangat signifikan. Ya. Jadi tidak betul kalau vaksin Sinovac ini dianggap tidak efektif karena angkanya 65%. Ya. Nah, saya juga sering dengar gini, saya mah nunggu aja nanti vaksin Pfizer yang 50%, Moderna 94%. Saya ingatkan ya teman-teman bahwa angka 95, 94, 65 itu didapatkan dari uji klinis yang berbeda-beda. Desainnya beda, settingnya beda, relawannya beda. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Kita nggak bisa bilang vaksin A yang efikasi 95% lebih bagus daripada vaksin B yang efikasinya 80% kalau settingnya atau uji klinisnya berbeda. Kecuali ada satu penelitian, jadi sebagian relawan menggunakan vaksin A, sebagian relawan menggunakan vaksin B, terus diadu, namanya head-to-head study. Dan itu sampai sekarang belum ada. Ya. Jadi gunakanlah vaksin yang lebih dulu tersedia. Itu poin saya. Alhamdulillah, vaksin Sinovac ini juga sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sehingga dinyatakan suci, halal, dan thaib, sehingga perdebatan soal babi, soal apapun itu, soal najis, itu sudah selesai. Ya, karena harusnya kita sebagai umat mengikuti fatwa dari para ulama kita. Gitu. Apa sih tujuan vaksinasi COVID-19? Yang pertama adalah membentuk kekebalan kelompok, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua ya, ini terutama sebetulnya adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Kita tahu sekarang rumah sakit penuh, ya, ICU apalagi. Nah, dengan vaksinasi COVID ini diharapkan kalau orang pun sampai kena COVID, maka COVID-nya ringan. Jadi dia nggak perlu dirawat di rumah sakit. Jadi mengurangi beban pelayanan di rumah sakit. Yang ketiga, diharapkan juga dapat melindungi sistem kesehatan secara menyeluruh, karena sistem kita sedang terancam kolaps ya. Dan ini yang nomor 4, yang juga tidak kalah penting, pada akhirnya kalau kita semua sehat, kita terlindungi, maka dapat menjaga produktivitas kita ya, dari dampak sosial dan ekonomi. Nah, pertanyaannya kapan sih Bapak Ibu ini divaksinasi ya? Karena sebagian mungkin udah nggak sabar gitu ya. Kita tahu bahwa vaksin ini kan terbatas jumlahnya ya. Saat ini kondisinya di seluruh dunia itu sedang berebutan vaksin. Dan negara maju itu dapat duluan karena mereka punya duitnya ya, lebih kaya gitu. Nah, jadi vaksinasi di Indonesia itu dibagi 2 tahap ya. Yang pertama untuk tenaga kesehatan dulu, dan ini sekarang sudah berjalan ya setengah, ditargetkan akhir Februari selesai. Lalu setelah itu bertahap ya, ada petugas publik, aparatur negara ya. Kemudian setelah itu untuk masyarakat awam baru dimulai sekitar bulan April gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu akan terdata pakai NIK dan akan mendapatkan jadwal dan lokasi vaksinasi yang telah ditentukan gitu ya. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa pada saatnya kalau Bapak Ibu udah dapat undangan, dapat panggilan, ayo segera vaksinasi gitu ya. Jangan ditunda-tunda karena rugi banget ya. Kita ingin terlindungi sesegera mungkin. Nah, kita tahu juga bahwa ternyata tidak semua orang bisa divaksinasi ya. Ada syarat-syaratnya nih, terutama ini untuk vaksin yang Sinovac tadi ya. Apa itu? Yang pertama, berusia 18 sampai 59 tahun. Jadi kalau yang udah di atas 60 mesti sabar dulu menunggu ya. Yang kedua, tidak ada penyakit penyerta tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, tidak sedang hamil atau menyusui. Yang keempat, tidak pernah terbukti terinfeksi COVID. Jadi kalau orang PCR-nya pernah positif, maka dia tidak termasuk target untuk vaksinasi. Ya. Kenapa sih mesti ribet-ribet begini? Ya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa semuanya nggak divaksinasi? Karena prinsipnya kita mengedepankan kehati-hatian. Ya. Kita ingin vaksin itu yang diberikan memang betul aman dan efektif sesuai dengan data penelitian yang ada. Nah, inilah kondisi-kondisi di mana vaksinasi COVID tidak boleh diberikan atau ditunda. Ya. Nih, misalkan yang sebelah kiri, ini tidak boleh mendapat vaksin COVID. Pernah sakit COVID, sedang menyusui, sedang hamil, lagi batuk pilek 7 hari, kelainan darah, sakit jantung, sakit autoimun, sakit ginjal, sakit saluran pencernaan yang kronis, sakit tiroid autoimun, sakit kanker, ya. Sementara untuk yang sakit gula, sakit darah tinggi, HIV itu boleh vaksinasi. Yang asma juga boleh vaksinasi dengan catatan penyakitnya sedang tidak kambuh, nggak kumat ya, tapi terkontrol gitu. Nah,
vaksinasi ya, walaupun orang udah divaksinasi tetap harus melakukan 3M ya, tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak. Kenapa? Karena satu, setiap upaya pencegahan itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Pakai masker ada kekurangannya, vaksinasi juga kita tahu tidak ada vaksin yang 100% efektif ya. Satu. Yang kedua, setelah seseorang disuntik ya, divaksinasi itu butuh waktu sekitar 28 hari setelah suntikan yang kedua sampai kekebalannya timbul. Jadi bukan habis disuntik langsung kebal gitu, enggak. Itu butuh waktu ya. Sehingga walaupun vaksinasi dilakukan tetap harus dengan 3M. Kapan kita boleh buka masker? Kalau 100% penduduk Indonesia sudah divaksinasi ya. Mungkin pada saat itu kita boleh tidak bermasker. Tentu ini PR untuk mencapai 100% penduduk Indonesia gitu. Dan yang terakhir, ini selesai yang terakhir ya, bahwa vaksinasi ini bukan hanya urusan pribadi, tapi juga tanggung jawab sosial. Kita lihat ya, pada gambar yang atas, kita lihat ini orang putih, ini orang-orang yang sehat, tetapi nggak divaksinasi. Ya. Lalu saat ada orang merah ini yang sakit, maka karena nggak ada yang divaksinasi, maka penyakit akan mudah sekali menyebar. Seperti COVID sekarang ya, beberapa bulan yang lalu misalkan. Nah, pada gambar yang bawah, orang yang kuning ini adalah orang-orang yang sehat dan divaksinasi. Orang yang putih ini orang-orang yang sehat tapi nggak bisa divaksinasi, misalkan sedang hamil, sedang sakit kanker ya. Nah, saat ada orang-orang merah ya, orang-orang yang sakit di tengah-tengah kita, ternyata orang-orang yang kuning ini, orang yang divaksinasi ini, selain dirinya terlindungi dari suatu penyakit, dia juga menjadi benteng pelindung agar penyakit itu tidak menyebar kemana-mana. Itulah mengapa maka vaksinasi bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan suatu kewajiban sosial. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dirga. Sangat luar biasa presentasinya. Mudah-mudahan teman-teman PLNers sangat paham dan mengerti, karena bahasanya bahasa yang sangat awam, bukan bahasa-bahasa medis. Saya berharap teman-teman tidak ada keraguan lagi setelah dari penjelasan dari Dr. Dirga tadi. Berikutnya, kita ada banyak pertanyaan nih, Dr. Dirga. Silakan, yang Dok. sudah Silakan. masuk ke kita. Yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. Tadi ada apa efeknya, Dok, jika orang yang tidak tahu dia sedang atau pernah terjangkit COVID-19 dan mendapat vaksin. Jadi dia belum pernah melakukan PCR, belum pernah melakukan rapid antigen, tapi dia mendapatkan vaksin, Dok. Ya, baik. Ini pertanyaan yang termasuk paling sering ditanyakan kepada saya ya. Jadi pertama gini, kenapa sih orang yang pernah PCR-nya pernah positif itu nggak vaksinasi ya? Yeah. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, teman-teman yang pernah positif COVID itu dianggap sudah punya kekebalan, gitu. Sehingga karena sekarang ini stok vaksinnya kan terbatas, jadi didahulukan kepada orang-orang yang sehat yang belum pernah punya kekebalan. Itu satu. Yang kedua, penelitian di Bandung itu memang sejak awal itu tidak mengikut sertakan relawan yang udah pernah kena COVID. Jadi Badan POM itu dengan prinsip kehati-hatian tadi mengikuti kriteria yang sama persis di lapangan gitu ya, itu satu. Tapi jangan dibalik. Bukan berarti kalau mau vaksinasi mesti swab dulu, mesti PCR dulu, mesti cek antibody, tidak ya. Seandainya nih ada teman-teman yang pernah jadi OTG tapi kemudian nggak tahu gitu ya, nggak pernah cek PCR, kemudian tervaksinasi, itu tidak masalah, itu tetap aman. Bahkan di luar negeri, di Amerika, di Inggris itu penyintas survivor COVID itu tetap divaksinasi, Dok. Gitu. Ya, jadi aman sebetulnya. Oke. Berarti nggak perlu khawatir ya, Dok, terhadap efek sampingnya ya? Nggak perlu, Dok. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagi teman-teman di online yang ingin raise hand, tolong ditekan tombol tangannya, melambaikan tangannya, raise hand-nya. Jika ada. Ada? Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4 ya. Oke. Dok, ini ada lagi yang masuk. Saat ini ada informasi berita terkait virus COVID yang bermutasi dan jenis baru. Apakah vaksin yang tersedia saat ini juga sudah terbukti secara klinis
untuk mencegah virus COVID yang telah bermutasi? Silahkan dok. Ya, namanya virus, apalagi virus RNA seperti COVID ini pasti bermutasi ya. Nah, sampai saat ini dengan mutasi, dengan varian-varian yang ada, itu seluruh jenis vaksin masih efektif, alhamdulillah ya, karena ada penelitian terus-terusan. Tetapi kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya 1 tahun lagi, mungkin jawabannya bisa berbeda. Ya. Nah, jadi tugas kita itu adalah menekan supaya virus tidak bermutasi. Menekan penularan. Ya, jadi semakin tinggi penularan, maka kemungkinan virus bermutasi makin besar, ya teman-teman. Tapi pada saat ini dengan seluruh jenis merek vaksin COVID termasuk Sinovac itu masih efektif terhadap berbagai mutasi yang ada, dok. Oke. Siap. Jangan ragu lagi teman-teman. Selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi, yaitu, dok, apakah vaksin aman untuk reproduksi wanita atau pria, khususnya terkait pasangan yang sedang dalam program kehamilan? Betul. Ya, dari data puluhan vaksin lain yang kita gunakan selama ini sudah puluhan tahun itu tidak pernah ada masalah terhadap reproduksi. Itu satu ya. Jadi untuk vaksin COVID ini yang tidak boleh adalah bila diberikan kepada ibu yang sedang hamil. Jadi ketahuan hamil nih, yang hamil, nah itu ditunda sampai dia melahirkan, ya. Tetapi kalau pasangan suami istri yang berencana punya anak dalam waktu dekat, itu tidak perlu khawatir karena tidak ada hubungannya, baik dari sisi laki-laki maupun dari sisi perempuannya, dok. Gitu. Silakan. Siap. Jadi jangan ragu nih teman-teman yang lagi program hamil, yang lagi promil, insya Allah bisa, tidak ada hambatan ini, insya Allah tidak ada efek samping juga. Oke, selanjutnya bagi teman-teman di line yang ingin raise hand, ingin bertanya langsung ke Dr. Dirga, dipersilahkan. Ini jarang-jarang kita bisa dapat waktunya Dr. Dirga. Ayo, siapa yang ingin bertanya langsung? Ada? Belum ada? Dokter Wiwin. Oh, ya, silakan. Ya, Dimas. Mas Dimas, silakan. Izin bertanya, dok. Ada 2 pertanyaan, Dokter Dirga. Ya, langsung ke yang pertama. Dirga, ya. Iya, Dokter Wiwin. Baik. Jika sudah divaksin dan sudah 2 kali divaksin, apakah perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, dok? Atau sudah bebas nih, nggak usah protokol kesehatan, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, atau yang lain-lain sebagainya. Yang kedua, jika vaksin itu diberikan pada ibu yang sedang menyusui, apa efeknya, dok? Oke. Ya. Sekian, dok. Terima kasih. Silakan, Dr. Dirga. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Boleh. Tadi kalau untuk ibu hamil memang jelas vaksinasinya ditunda gitu ya. Nah sekarang ini ibu menyusui gimana ya? Karena memang saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu menyusui yang sebetulnya tuh ingin sekali divaksinasi, terutama para dokter, tenaga kesehatan ya. Jadi jawabannya sampai sekarang memang untuk ibu menyusui termasuk yang ditunda atau disarankan ditunda. Kenapa? Sebetulnya secara imunologi, secara vaksinologi itu aman sebetulnya. Tapi tadi kita belum punya datanya, belum ada penelitian pemberian vaksin COVID ini pada ibu menyusui. Sehingga sekali lagi prinsipnya mengedepankan kehati-hatian, jadi sebaiknya ditunda dulu sampai ada data yang mendukung. Ternyata untuk vaksin untuk ibu menyusui boleh, maka tentu ibu menyusui pun semuanya boleh divaksinasi, gitu ya. Pertanyaan yang pertama, kalau udah vaksinasi, gimana dengan protokol kesehatannya? Kita harus sadari, satu, tidak ada vaksin yang efektivitas 100% itu nggak ada. Ya. Obat juga nggak ada yang 100%, tindakan operasi nggak ada. Jadi artinya apa? Orang-orang yang divaksinasi, itu tetap aja nanti ada yang tidak kebal. Walaupun mayoritas akan kebal dong. Kalau mayoritas nggak kebal, ya ngapain ada vaksinasi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sejak seseorang divaksinasi, itu tadi saya bilang, kan 2 kali suntik, lalu kekebalan itu baru timbul 1 bulan setelah suntikan yang kedua. Jadi antara masa penantian muncul kekebalan itu orang masih bisa terpapar karena antibodinya belum ada, gitu ya. Nah, yang ketiga tadi untuk mencapai itu semua itu kan saya bilang divaksinasi mesti 100% penduduk Indonesia. Tentu ini butuh waktu, butuh tahapan yang panjang ya. Itulah alasannya mengapa vaksinasi harus tetap dilakukan bersamaan dengan 3M, dok. Gitu. Jadi menjadi lebih komplit ya, dok?
Ya. Betul. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Setelah Mas Dimas, ada tuh 2 penanya. Mbak Dewi Kartikasari. Halo Mbak Dewi. Ya, halo. Silakan langsung bertanya. Ya, siang Dokter Dewi, Dokter Dirga. Siang, silakan. Ya, saya Dewi dari UIJBB. Saya ingin menanyakan terkait tadi untuk vaksin bagi ibu yang ingin program hamil. Misalkan nih dalam waktu dekat emang berencana untuk hamil ya kan, melakukan program hamil. Misalkan sudah melakukan vaksin 1 kali, vaksin pertama. Nah, sampai tahap menunggu vaksin untuk yang kedua, tiba-tiba hamil nih. Nah, kayak gitu apakah tetap dilakukan vaksin yang kedua atau cukup 1 kali aja atau gimana, Dok? Terima kasih. Terima kasih. Jadi udah suntik yang pertama, waktu suntik pertama belum ketahuan hamil gitu ya, tiba-tiba pas mau suntik kedua 2 pekan sesudahnya ternyata ketahuan hamil. Maka rekomendasinya adalah suntikannya tidak dilanjutkan. Karena kan udah terbukti hamil, sekarang sedang hamil. Jadi cukup sekali. Nanti kalaupun dilengkapi nanti ya setelah melahirkan bila diperlukan gitu ya. Gitu. Ya, gitu Mbak Dewi. Ada pertanyaan lanjutan? Ya. Sebentar, kalau misalkan untuk vaksin kedua itu udah pasti 2 minggu lagi ya, Dok ya? Ya, 14 hari jadwalnya. Oke, itu udah terjadwal atau kita ngajuin sendiri atau panggilan lagi kayak gitu, Dok? Biasanya? Udah terjadwal, jadi jadwalnya 1 paket nanti ya. Jadi Anda vaksinasi hari ini dan 14 hari berikutnya. Itu by sistem akan dikirimkan, baik lewat SMS maupun lewat aplikasi nanti. Dok, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Mbak Nadia yang raise hand. Selamat pagi. Ya, selamat pagi siang, Dr. Win dan Dr. Dirga. Selamat siang, maaf. Selamat pagi. Iya, silakan, Mbak. Jadi saya cuma mau tanya, semisal memang ada komorbid dan mungkin kita nggak terlalu tahu kalau kita ada komorbid, itu apa efek sampingnya jika divaksin, Dok? Terima kasih. Betul. Oke. Ya, jadi tadi ya kan komorbid itu ada diabetes, ada sakit jantung, sakit kanker segala macam ya. Ada 2 hal yang bisa terjadi ya. Yang pertama, vaksinnya menjadi tidak efektif. Karena misalkan orang sakit kanker itu kan kekebalannya juga rendah ya, imunitasnya rendah, sehingga bisa jadi pembentukan antibodinya tidak maksimal sehingga vaksinnya bisa aja sia-sia atau tidak berguna. Itu 1. Yang kedua, reaksi pasca vaksinasi pada orang-orang dengan komorbid ini itu bisa tidak seperti orang kebanyakan, tidak lazim. Tadi karena reaksi kondisi tubuhnya ya. Sehingga memang prinsipnya vaksinasi itu diberikan terutama kepada orang yang sehat, gitu jawabannya. Oke. Gimana Mbak Nadia? Ada pertanyaan lanjutan? Oke. Berarti apabila memang kita menyadari ada komorbid, lebih baik kita tidak vaksin gitu ya, Dokter ya? Nggak juga, tergantung apa komorbidnya ya. Kan jadi gini, gitu. nanti Bapak Ibu kalau udah dapat undangan, dapat panggilan itu kan datang tuh ya ke tempat klinik atau puskesmas itu. Nanti di situ ada screening, ada 16 poin, akan ditanya nanti. Ada sakit ini, sakit udah ada listnya, udah ada daftarnya dari penelitian ya. Kalau dari 16 poin itu nggak ada yang tercentrang 1, maka layak vaksinasi. Ya, jadi tergantung apa komorbidnya dan tergantung tadi saya bilang, orang yang sakit diabetes kalau terkontrol boleh vaksinasi. Orang yang sakit asma, orang yang sakit darah tinggi boleh vaksinasi walaupun punya komorbid asal dengan catatan penyakitnya sedang terkendali atau terkontrol. Ya. Baik, Itu, Dok. Terima kasih, Dokter. Iya. Ya, terima kasih Dokter Win dan Dokter juga. Jadi situasinya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti mau dilakukan vaksin, ada daftar pertanyaan screening yang harus kita isi atau dipertanyakan oleh dari pihak klinik atau dari pihak puskesmas. Kemudian kita lah sebisa mungkin kita menjawab sejujur-jujurnya, karena nanti efeknya akan timbul ke diri kita sendiri, gitu. Maksud Dokter Dirga tadi adalah yang terkontrol itu adalah kita tahu kita punya gula darah, tapi kita memang rutin minum obat, bukan terkontrol gulanya menurut versi kita gulanya nggak naik nggak turun, tapi menurut versi kita. Tapi semua dalam kontrol dokter atau dokter spesialis. Begitu kali ya Dokter Dirga ya? Betul Dok, betul. Ya. Baik, selanjutnya yang ingin raise hand ada lagi? Oke. Dari UPP PJBB 2, silakan. Baik, terima kasih.
Selamat siang, dokter. Selamat siang. Izin bertanya, sistem kekebalan tubuh manusia kan berbeda-beda. Kemudian, apa efek terberat setelah mendapatkan vaksin? Seperti yang kita ketahui, banyak video yang belum tentu kebenarannya sampai pingsan dan lain sebagainya. Ya. Silakan Dr. Dirga. Oke, baik. Jadi data soal keamanan ini kita bicara tentang keamanan vaksin, itulah gunanya uji klinis, ya. Jadi sebelum vaksin digunakan oleh masyarakat luas seperti sekarang, ada uji klinis tadi, fase 1, fase 2, fase 3, yang melibatkan ribuan orang. Pada uji klinis tadi akan kelihatan, oh vaksin A efek sampingnya ini gitu ya. Vaksin B ini. Nah, untuk vaksin Sinovac ini, tadi dari uji klinis di Indonesia, Brazil, Turki, China, itu tidak ada efek samping yang berat, ya. Efek sampingnya hanya ringan dan sedang. Tadi berupa nyeri di bekas suntikan, ya, demam, lemes, ya, rasa kantuk, itu semua dilaporkan gitu. Nah, betul ya, kalau kita ngelihat video ya hati-hati tuh. Jadi contoh ya, ada vaksin Pfizer ya, bukan Sinovac, Pfizer di Norwegia itu dilaporkan ada 25 orang yang meninggal setelah disuntik vaksin Pfizer ya. Nah, kemudian kebetulan 25 orang ini seluruhnya adalah lansia di atas 80 tahun yang tinggal di panti jompo gitu, di rumah lansia ya. Nah, ternyata mereka semua diotopsi. Otopsi itu untuk mencari sebab kematian. Jadi kita nggak berspekulasi, ini meninggalnya karena ini nih, karena vaksin. Akhirnya oleh pemerintah Norwegia seluruhnya diotopsi. Nah, apa hasilnya? Ternyata lansia ini meninggal itu karena dehidrasi yang nggak ditangani dengan baik. Kita tahu bahwa teman-teman, reaksi pasca vaksinasi itu wajar. Ada yang demam, ya, ada yang sakit di bekas, itu wajar semua. Tapi ternyata kemudian demam ini pada lansia, orang lansia itu kalau demam dia malas makan, dia malas minum. Nah, ini yang nggak ditangani dengan baik. Jadi kesimpulannya, lansia-lansia ini meninggal bukan karena kandungan vaksinnya, bukan. Nggak ada kandungan vaksin yang bikin orang meninggal tuh nggak ada, ya. Tetapi tadi karena ada reaksi pasca vaksinasi yang nggak ditangani dengan baik, ya. Saya bisa sampaikan bahwa reaksi pasca vaksinasi sesuatu yang sangat wajar karena di situ ada proses pengenalan tubuh terhadap antigen atau virus yang dimasukkan ke tubuh kita gitu. Demikian. Oke. Intinya tidak ada reaksi yang ini Pak ya, yang terlalu serius terhadap vaksin. Terutama pada vaksin Sinovac, betul ya, itu angka efek sampingnya sangat rendah ya, hanya 0,1 sampai 1% Pak. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Yang kedua, dokter, mohon maaf, berapa batasan umur yang bisa dilakukan vaksin mulai dari balita sampai lansia? Ya, untuk anak-anak belum ada vaksinnya ya. Jadi untuk vaksin Sinovac ini 18 sampai 59 tahun ya. Untuk Pfizer itu 16 tahun sampai lansia. Sampai saat ini di seluruh dunia belum ada vaksin untuk vaksin COVID untuk anak-anak itu belum ada karena penelitiannya masih berlangsung. Dan biasanya begitu, kita penelitiannya pada orang dewasa dulu, kalau udah selesai, ketahuan hasilnya, baru sekarang kita pindah ke anak-anak. Hanya dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu 6 bulan, setidaknya belum akan ada vaksin COVID untuk anak-anak. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ada resen lagi dari Mas Bayu Wirawan di UP PJBB. Silakan Mas Bayu. Ya, selamat siang dok. Mau nanya, untuk vaksin ini kan bermacam-macam ya. Ada yang sifatnya seumur hidup seperti vaksin cacar, ada yang sifatnya sementara seperti vaksin flu. Apakah vaksin Sinovac ini efektif untuk seumur hidup ya, atau sementara seperti flu biasa? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari karakter atau jenis penyakitnya COVID ini, dari virusnya SARS-CoV type 2 ya, memang kemungkinan besar ya, ini nggak hanya vaksin Sinovac, semua Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ini kelihatannya proteksinya tidak akan seumur hidup, tidak akan bertahan lama ya. Jadi kita tahu dari orang yang pernah sakit COVID aja nih ya, infeksi alamiah, itu kekebalannya sekitar 3-8 bulan itu bertahan. Jadi kurang lebih vaksin juga segitu, untuk vaksin diperkirakan 1-2 tahun saja. Nah, harapannya pada masa itu, setelah setahun itu, pandeminya udah selesai. Jadi nggak perlu kita vaksinasi berulang lagi gitu ya. Tetapi ya, kalau nanti ternyata pandeminya masih panjang, amat sangat mungkin vaksin COVID ini perlu diberikan kembali gitu. Oke.
Oke, terima kasih, Dok. Ya. Setelah divaksin, sampai berapa lama kekebalan tubuh tetap ada di dalam tubuh? Mungkin lebih kurang pertanyaan yang hampir sama tadi, Dok. Sama. Ya. Jadi pertanyaannya berapa lama sih durasi proteksi vaksin COVID ini ya? Iya, Jawabannya betul. belum diketahui dengan pasti ya. Mm. Kita masih ikuti terus, tetapi memang penelitian menunjukkan paling tidak sampai 3 bulan sudah vaksinasi itu mayoritas masih bertahan kekebalannya. Tapi untuk vaksin Sinovac ini nanti 6 bulan ya, 6 bulan setelah relawan itu disuntikan yang kedua, itu akan dicek ulang antibodinya. Oke. Tapi tadi perkiraannya bahwa vaksin ini akan melindungi kita selama 1 sampai 2 tahun, Dok. Oke. Baik, selanjutnya yang raise hand kembali ada? Pertanyaan dari line dari Mbak Lucy. Iya. Silakan Mbak Lucy. Oke, selamat siang Dokter Dirga, Dokter Wiwin. Ya. Saya Lucy. Saya mau bertanya, Dok, saat ini saya sedang vaksin HPV, sudah injeksi yang kedua. Nanti injeksi yang ketiga jatuh sekitar bulan Mei. Nah, jika pada saat saya jatuh schedule injeksi yang ketiga itu bersamaan dengan jadwal pemanggilan untuk vaksinasi COVID, itu jedanya berapa lama ya? Atau ya gitulah. Terima kasih, Dok. Silakan Dokter Dirga. Jadi secara vaksinologi sebetulnya itu tidak perlu jeda khusus. Kenapa? Karena vaksin HPV maupun vaksin COVID ini vaksin mati ya. Jadi vaksin itu ada vaksin mati, ada vaksin hidup. Tapi kalau sesama vaksin mati itu tidak perlu ada jeda khusus. Tapi memang ini karena ada vaksin baru nih. Ini kan vaksin COVID, vaksin yang baru, penyakitnya penyakit baru. Memang ada anjuran ya. Sekali lagi saya bilang anjuran ya, tidak ada keharusan ya. Memang ada anjuran untuk memberikan jeda 1 bulan dengan vaksin yang terakhir. Ya, tapi itu sifatnya sekali lagi sifatnya situasional. Jangan sampai gini, nanti ibu dapat panggilan vaksin COVID, terus habis vaksin HPV, terus nanti jadi nggak dapat jadwalnya gitu ya. Jadi lebih baik udah kalau dapat panggilan sebaiknya segera vaksinasi COVID aja gitu. Karena sebetulnya secara imunologi itu tidak ada masalah, Bu. Gitu. Oke, thank you dokter. Ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan yang masuk. Dok, ada pertanyaan lagi. Kenapa pemberian vaksin di Indonesia dibatasi usia penerimaannya, Dok? Ya, jadi prinsipnya adalah kita ingin mengedepankan kehati-hatian. Nah, waktu penelitian di Bandung, itu kriteria relawan itu usia 18 sampai 59 tahun. Sehingga untuk penerapan yang sekarang disamakan persis 100% usianya sama. Tetapi sekarang kita sedang menunggu memang data penelitian Sinovac di Brazil terutama, karena di Brazil vaksin Sinovac ini diberikan kepada lansia. Nanti kalau data di Brazil menunjukkan pada lansia aman, maka sangat terbuka kemungkinan orang di atas 60 tahun pun itu bisa diberikan vaksinasi COVID ini. Gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi, Dr. Dirga, untuk Dr. Dirga. Apakah antibodi dari vaksin lebih tinggi dibanding infeksi alami, Dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tergantung jenis vaksinnya sebetulnya. Ada beberapa vaksin yang antibodinya lebih bagus daripada infeksi alamiah. Contoh, vaksin HPV itu ya. Itu orang yang divaksinasi antibodi lebih bagus. Yang kedua, vaksin tipes demam tifoid itu lebih bagus. Ya. Nah, untuk vaksin COVID ini, kelihatannya ya dari data-data yang ada sampai sekarang, tampaknya antibodi infeksi alamiah itu lebih bagus, lebih kuat, ya, lebih bertahan lama daripada yang dari vaksinasi. Tapi tadi, masa kita mesti kena COVID dulu gitu kan? Ya, jadi kita di saat pandemi begini, udahlah ya, vaksinasi memang cara pencegahan yang paling efektif sebetulnya. Gitu. Baik. Selanjutnya. Di kolom chat ada pertanyaan tentang vaksin merah putih itu, Dok. Oh iya, coba dari Pinandito, coba. Mas Pinandito, ya, itu dia. Ya, mohon bertanya, sementara ini vaksin mayoritas impor. Bagaimana kabar vaksin merah putih buatan dalam negeri? Apakah sudah siap diproduksi massal? Silahkan, Dokter Dirga. Bagus ya, karena kita tentu ingin membuat vaksin sendiri ya. Jadi kondisinya adalah, tadi saya bilang ada 7 jenis atau merek vaksin COVID yang didatangkan oleh pemerintah secara bertahap. Di antara 7 tadi termasuk adalah vaksin merah putih yang pembuatannya itu dikerjakan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bekerja sama dengan universitas di seluruh Indonesia. Nah,
kita tahu bahwa bikin vaksin COVID itu lama, sulit dan mahal. Betul. Ya, dan harus membuat fasilitas produksi yang baru gitu. Jadi memang cost-nya besar sekali. Tetapi tentu kita pemerintah itu menerapkan dua strategi. Strategi jangka pendek, kita beli, kita impor ya. Untuk Sinovac ini ada catatan tersendiri ya. Jadi Sinovac ini kita pilih salah satunya karena memang ini pada 3 juta pertama ini dosis ini kita impor utuh. Tetapi kemudian nanti akan diproduksi oleh Bio Farma. Ya, jadi bukan berarti Sinovac ini sampai setahun ke depan, 1,5 tahun kita impor terus, enggak. Ya, kita hanya impor apa itu bulknya ya, biangnya gitu. Kalau bikin teh atau kopi itu biangnya kita bikin. Nah, nanti produksinya di Bio Farma. Ya, oleh karena itu udah mulai nih proses ini. Yaitu salah satu kenapa pemerintah memilih vaksin Sinovac ini gitu ya. Yang kedua, vaksin merah putih sekarang prosesnya masih tahap pengujian pada binatang, pada uji preklinis. Sehingga ini kita belum mulai uji klinis pada manusia, sehingga kalaupun lancar itu semua saya harapkan ya mungkin tahun depan ya baru ada gitu. Tapi semua berproses juga kok. Baik, silahkan. Dok, itu ada pertanyaan lagi di chat, bagus nih dok. Yang nomor, silakan dok, yang mana dok? Setelah dari Sandy UPP 3, setelah divaksin apakah hasil rapidnya akan reaktif? Oke. Jawabannya ya. Jadi rapid test itu atau tes serologi itu mendeteksi antibodi. Harapan kita orang yang divaksinasi itu antibodinya akan positif atau reaktif. Kalau udah vaksinasi ya 1 bulan setelah vaksinasi dicek antibodinya nggak terdeteksi atau negatif, itu malah aneh, tidak sesuai harapan ya. Jadi nanti semua orang yang divaksinasi harapannya antibodinya terdeteksi, kalau dia rapid test akan reaktif ya, tes serologi akan reaktif. Tapi ingat, tidak ada pengaruh terhadap PCR atau swab. Jadi nggak mungkin PCR itu menjadi positif karena vaksinasi, itu tidak mungkin. Kan tadi saya bilang virusnya adalah virus yang mati dan disuntikan ke otot dan nanti akan ke darah. Sementara yang diswab itu adalah hidung dan tenggorokan, bukan darah yang kita swab gitu ya. Demikian. Siap. Selanjutnya ada lagi? Oke. Mas Hadi. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Siap dok, terima kasih Dr. Wiwin. Izin Dr. Dirga ingin bertanya, dok, seberapa efektif sih dok untuk pemberian terapi plasma darah ya, konselin sama perbandingannya dengan vaksin ya dok? Ya. Itu saja dok, terima kasih dok. Ya, jadi pertanyaannya tentang perbandingan terapi plasma konvalesens yang sekarang sedang marak ya dengan vaksinasi ya. Jawabannya keduanya tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena vaksinasi adalah upaya pencegahan. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat ya, yang belum pernah kena COVID. Kalau terapi plasma konvalesens itu adalah bentuk pengobatan, bukan pencegahan. Diberikan kepada orang yang sedang sakit COVID. Itu satu ya. Yang kedua, terapi plasma konvalesens sendiri, kalau kita baca penelitian dari seluruh dunia, itu hasilnya bervariasi. Ada penelitian yang bilang ini nggak ada manfaatnya. Ada yang bilang ini ada manfaatnya pada kondisi tertentu. Ya. Tapi pada prinsipnya, terapi plasma konvalesens menjadi salah satu pilihan pengobatan. Biasanya terutama kalau ini pasiennya dalam kondisi yang berat, artinya sudah dicoba dengan segala macam obat tapi nggak membaik ya. Ya, karena memang sampai saat ini teman-teman belum ada terapi atau pengobatan yang spesifik terhadap COVID. Itu nggak ada. Ya, beberapa obat sifatnya hanya trial ya atau percobaan ya, sehingga masih ada tempat atau kemungkinan digunakan terapi plasma konvalesens. Tapi tadi saya sampaikan bahwa fungsinya berbeda dengan vaksin gitu. Baik. Selanjutnya. Baik dok, berarti kesimpulannya berarti kalau terapi plasma konvalesens itu khusus untuk yang sudah terpapar dalam kondisi yang sedang sakit. Sedang sakit ya. Oke, dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Selanjutnya Mbak Ratih, Bu Ratih, Oktaviana. Izin bertanya dok, kalau untuk yang menderita sakit autoimun bagaimana ya dok? Apakah mendapat privilege juga untuk vaksin? Karena kalau autoimun kan gampang tertrigger ya dok. Kadang-kadang dia ada masa di mana dia nggak kenapa-napa gitu, tapi ketika ada yang masuk dia mudah tertrigger. Nah, apa itu aman nggak dok kalau dapat vaksin? Ya.
Betul, ini penyakit autoimun ya, boleh nggak vaksinasi COVID? Nah, penyakit autoimun itu ada banyak. Penyakit autoimun itu ada puluhan bahkan ratusan. Jadi jawabannya yang pertama tergantung dari sakit autoimunnya. Kalau sakitnya yang sakit lupus ya, atau systemic sclerosis, pokoknya penyakit autoimun yang mengenai berbagai organ tubuh itu memang anjurannya ditunda gitu. Tapi kalau sifatnya lokal ya, misalkan ada rheumatoid arthritis apa itu boleh selama penyakitnya terkontrol. Sehingga nanti keputusannya itu ada pas saat screening, pas hari itu gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang punya sakit autoimun itu pastikan satu ke dokter rutin, yang kedua minum obat rutin kalau ada. Yang ketiga, tanyakan kepada dokter yang rutin yang merawat setiap bulan itu, tanyakan kondisi saya itu autoimunnya terkontrol apa enggak, Dok? Boleh enggak untuk vaksinasi? Bila perlu minta dokternya tulis surat. Jadi nanti kalau dapat panggilan jadwal vaksinasi, tunjukkan surat itu bahwa Anda dianjurkan atau ditunda untuk vaksinasi gitu. Mohon maaf untuk spesifiknya juvenile idiopathic arthritis, Dok. Itu apakah bisa? Kalau sedang tidak flare up dan sedang tidak minum steroid dosis tinggi, sebetulnya boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya, baik. Makasih Mbak Rati. Selanjutnya dari Bu Sri Retno Hadian. Jika kontak erat dengan orang yang positif, yang harus dilakukan PCR atau swab antigen. Mohon penjelasannya, Dok. Ya, panduannya mengatakan bahwa kalau kontak erat ya langsung disuruh isolasi mandiri ya selama 10 hari. Kalau selama isolasi mandiri itu tidak ada gejala, maka tidak perlu swab atau tidak perlu PCR. Tapi kalau selama isolasi mandiri itu muncul gejala, dianjurkan untuk PCR. Saya anjurnya tetap PCR ya, bukan swab antigen tapi PCR, karena bagaimanapun PCR tidak tergantikan sampai sekarang. Oke. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih, nomor 10 ya. Dok, apa yang dimaksud dengan vaksin, vaksinasi, imunisasi, dan imunitas? Iya. Itu, Dok. Memang ini istilah-istilah yang mungkin membingungkan ya. Jadi kalau vaksin tadi udah saya jelaskan di slide saya ya, vaksin itu tadi suatu zat ya, bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang timbulnya kekebalan. Kalau vaksinasi itu kegiatan atau proses penyuntikan vaksin, itu vaksinasi namanya. Gitu. Kalau imunisasi itu meliputi termasuk kegiatan vaksinasi sehingga pada akhirnya timbul kekebalan. Jadi imunisasi itu ada yang namanya imunisasi aktif, ada imunisasi pasif. Kalau imunisasi aktif itu contohnya dengan vaksinasi ini, kalau imunisasi pasif itu kita langsung berikan antibodinya, kekebalannya ditransfusi, gitu ya. Sedangkan kalau imunitas itu adalah sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh sebetulnya. Oke. Jadi intinya vaksinasi dan imunisasi itu punya kemiripan, walaupun ada perbedaan sedikit, tapi intinya sih seperti itu supaya tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit. Baik, Dok. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin raise hand kembali? Ada satu Dok, tuh Dok di chat. Mana tuh DP-nya ada? Iya. Oke, dari Mbak Uswatun. Apabila kita telah divaksinasi kemudian tertular, apakah kita masih dapat membawa virus dan menularkan ke orang lain? Jawabannya iya, masih bisa. Ya, jadi kalau divaksinasi, terinfeksi, kita tetap masih bisa menularkan. Tadi makanya ya, saya selalu ulangi berkali-kali, vaksinasi harus bersamaan tetap dengan 3M, dengan masker, dengan jaga jarak ya, gitu. Baik. Itu Mbak Iswatun. Jadi belum kalau kita sudah melakukan vaksin belum tentu kita bebas 100% karena tadi Dr. Dirga bilang kita baru bisa melepas masker lepas dari 3M setelah 100% warga negara Indonesia semua sudah divaksin. Begitu ya, Dok ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan masuk lagi, Dok. Setelah dilakukan vaksin untuk yang 2 kali, kemudian berapa persen kemungkinan mereka bisa terkena COVID? Dia sudah melakukan 3M juga, sudah lakukan vaksin, tapi kemungkinan persentase terkena COVID-nya kembali ada berapa persen, Dok, kira-kira, Dok? Ya, kalau pertanyaannya menggabungkan vaksinasi dengan 3M itu untuk harus ada penelitian ya. Kita belum bisa jawab karena saya nggak boleh nebak-nebak. Boleh. Tadi ya, kalau vaksinasi saja tadi turun resikonya 65% tadi ya. 65%. Baik. Ya. Ini di kolom chat ada lagi bertanya,
Kenapa OTG tidak merasakan keluhan sakit, tapi sebenarnya dia sakit? Ini pertanyaan dari Nandar. Ya. K3L. Silakan Pak, Bu Dok. Dalam kedokteran itu ada yang namanya terinfeksi, ada yang namanya sakit. Itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi infeksi itu proses masuknya entah virus, entah bakteri ke tubuh kita. Jadi kalau ada virus masuk ke tubuh kita, kita terinfeksi. Tapi kemudian sebagian ada yang sakit, artinya bergejala, ya. Ada yang tidak sakit, tidak menunjukkan gejala. Ini yang kemudian disebut sebagai OTG. Nah, OTG pada COVID ini tapi tetap menularkan. Jadi karena virusnya ada di tubuhnya. Jadi walaupun dia merasa baik-baik saja, tetapi dia tetap menularkan gitu. Satu ya. Yang kedua, hati-hati dengan OTG pada COVID. Sebenarnya ada penelitian menunjukkan ini OTG pada COVID ini sebetulnya bukan nggak ada gejala sama sekali, tapi gejalanya sangat ringan. Sehingga orangnya, kalau orang yang nggak sensitif itu dia bilang dia nggak ada gejala. Nah, 50% OTG itu kalau di ronsen paru-parunya itu ada kelainan. Jadi bukan berarti orang yang OTG itu 100% baik-baik aja, tidak teman-teman, ya. Gitu. Bahkan terus terang ini ya, ini saya harus sampaikan karena angka kematian COVID kita kan termasuk relatif tinggi. Itu kenapa? Karena orang buru-buru disuruh isolasi mandiri. Sebetulnya orang kalau terkonfirmasi COVID itu dia harus dilihat kondisi fisiknya, dia harus periksa darah, dia harus periksa ronsen paru. Untuk kita tahu dia layak isolasi mandiri atau dia harus dirawat. Tapi ini kan kondisinya sekarang rumah sakit penuh. Sehingga kalau wah kayaknya orangnya baik-baik aja nih, udah isolasi mandiri aja semua. Akibatnya nanti ternyata harusnya dirawat di rumah kelamaan, akhirnya ke rumah sakitnya terlambat sehingga sesat, gitu ya. Jadi tidak berarti kalau OTG itu nggak ada apa-apa sebetulnya, dalam tubuhnya juga terjadi suatu proses yang patologis gitu. Ya. Baik. Ya, selanjutnya Dok, ada pertanyaan di kolom chat. Jika pernah positif dan rutin donor plasma, apakah antibodi akan berkurang? Dari Mbak Dini. Ya, tidak ya, karena antibodi akan berkurang seiring dengan waktu, ya, dengan waktu ke waktu dia akan berkurang, menurun kadarnya. Tapi bukan berarti berkurang karena proses transfusi plasma itu gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Mbak Aristia, apa hal yang harus diperhatikan dan diperlukan sebelum dan sesudah kita melakukan vaksin COVID-19? Ya, untuk sebelumnya tentu kita bisa baca-baca dulu ya, kira-kira apakah kondisi kita itu ada nggak kondisi yang menyebabkan kita ditunda atau nggak boleh vaksinasi, terutama terkait sakit-sakit tertentu ya. Yang berikutnya pastikan aja lah ya istirahatnya cukup, tidur cukup, sedang tidak sakit gitu ya. Sedangkan kalau sesudah vaksinasi itu nggak ada yang khusus ya. Setelah vaksinasi semua orang dapat beraktivitas seperti biasa. Gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan ini. Ya. Oke. Dok, kapan waktu yang tepat untuk PCR setelah kontak erat dengan penderita COVID? Ya, jawabannya adalah 5 hari ya. 5 hari setelah 3 sampai 5 hari setelah terpapar ya. Oke. Tapi masalahnya lagi nunggu 5 hari itu harus memperlakukan diri sebagai positif, isolasi mandiri. Jangan udah habis kontak dekat terus gua masih PCR-nya 5 hari lagi kemana-mana, pergi ke sana kemari ke mall, nah itu nggak boleh ya. Tapi memang sebaiknya ditunda sampai 3 sampai 5 hari baru PCR setelah ada kontak gitu. Oke, siap. Selanjutnya Dok, ada pertanyaan efek samping dari Sinovac. Sepertinya tadi dokter sudah menjelaskan Dok ya. Ya. Efek sampingnya yang pertama berupa reaksi lokal yaitu kemerahan atau nyeri di bekas suntikan. Yang kedua ada reaksi sistemik berupa demam ya, kemudian rasa lemas, rasa ngantuk itu dilaporkan. Tapi tadi sifatnya paling lama hanya 48 jam dan akan hilang dengan sendirinya dan jarang terjadi ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada lagi yang raise hand atau pertanyaan di kolom chat? Oke, ada pertanyaan lagi Dok. Ini hampir sama kayak yang tadi. Kalau rutin vaksin flu, melakukan vaksinasi flu, apa aman vaksin COVID? Apakah perlu jarak juga? Ya, jadi tentu nggak ada COVID, vaksinasi influenza sangat dianjurkan setiap tahun ya. Nah, di masa pandemi ini WHO menekankan sekali vaksinasi influenza dan berbagai penelitian menunjukkan vaksin influenza itu punya efek protektif dari vaksin COVID. Jadi pasien-pasien yang kena COVID, tapi sebelumnya pernah vaksinasi influenza, itu derajat keparahan COVID-nya dan angka kematiannya lebih rendah, gitu ya.
Nah, jadi vaksin COVID iya, vaksinasi influenza tetap iya, ya. Tadi saya bilang untuk jarak, untuk jeda sebenarnya nggak perlu jeda yang khusus. Tapi memang di lapangan itu ada kebijakannya, tergantung sih beda-beda. Ada yang dianjurkan untuk dijarakkan 1 bulan. Oke. Gitu. Tapi sebetulnya itu sekali lagi itu tidak harus ya. Hanya anjuran ya dok ya? Anjuran ya. Oke, sepertinya pertanyaan sudah habis. Dan kita sudah sampai di ujung acara, Dr. Dirga. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih Dr. Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya talk show-nya, materinya dari Dr. Dirga dan juga tambahan dari Dr. Wiwi. Baik, untuk Dr. Dirga, jika mungkin ada acara selanjutnya, mungkin kami persilahkan jika ingin meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali Dokter Wiwin atas kehadirannya, ilmunya sangat bermanfaat. Dan untuk Bapak Ibu yang masih belum bisa menerima materi secara full, nanti bisa dilihat di recording Zoom-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf putus ya. Terima kasih, saya tidak pakai video lagi. Terima kasih. Silakan Mbak Novi ditutup. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Jam. Kita masih dalam perjalanan, sudah ini dok, masih bisa ngasih closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami selaku panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ada info tambahan panitia? Sudah cukup ya? Baik. Kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga 3M. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLN berakhlak. Kami adalah